Who's excited for the last session? Hari ini judulnya adalah God's Original Design. Boleh colek kanan kiri bilang God's Original Design. Atau desain asli Allah. Atau desain asli Tuhan. Kembali ke desain awal Allah. God's Original Design. Coming back to God's Original Design. Mungkin sebagian dari kita bertanya, kenapa ya kita ambil tema supernatural encounter, lalu kita ngomong soal God's Original Design. Apa yang perlu kembali? Apa yang perlu kita highlight dari kembali ke desain Allah? Sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Imago Dei, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada satupun ciptaan yang sama dengan penciptanya. Adakah ciptaan yang bisa sama dengan penciptanya selain dari kita? Enggak ada. Sepintar-pintar robot enggak akan pernah jadi sama seperti manusia. Robot enggak bisa bernafas, robot tidak punya perasaan. Perasaannya itu mungkin AI, mungkin bisa di-generate, bisa respon tergantung dengan respon yang diberikan kepada robot tersebut. Tapi kita diciptakan, kata firman Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah, Imago Dei. Tapi kenapa kita ngomong God's Original Design? Terkadang kita lupa untuk mengikuti guidebook atau guidance dari desainer hidup kita. Kalau sebuah ciptaan memiliki guidebook atau guidance, kita diciptakan untuk mendengar suara Tuhan dan hidup di dalam tuntunannya. Siapa yang di sini yakin setiap hari dituntun sama Tuhan? Boleh angkat tangan. Belum semua, ada yang belum yakin. That's okay. Sometimes kita gak sadar. Kita mungkin ngaku kita dituntun sama Tuhan. Tapi pertanyaan itu akan jadi personal ketika kita tanya dalam hati kita. Siapakah pengambil keputusan dalam keseharian kita? Apakah kehendak Allah? Ataukah suara Roh Kudus dalam hidup kita? Ataukah ego dan keinginan kita? Berapa banyak dari kita gak sadar bahwa Tuhan itu gak repot. Tuhan itu ingin kita kembali ke desain awal. Kembali ke desain awal, sebenarnya khotbah ini lumayan berat. Karena aku harus dari sesi 1 sampai sesi terakhir dikompil semua. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu kalau bisa. Tapi God's Original Design, aku rasa ini tepat buat kita. Banyak dari kita gak sadar kita sedang kehilangan suara Tuhan dalam hidup kita. Suara siapakah yang kita dengar dalam hidup kita? Apakah suara sekitar kita? Ataukah suara hati kita? Atau bahkan suara si iblis dalam hidup kita? Ada satu kategori lagi. Ada yang namanya suara Tuhan di masa lalu. Berapa banyak gereja Tuhan masih hidup di suara Tuhan 2 bulan lalu. Aku udah gak berdoa lagi. Terjadilah sisa-sisa urapan di dalam umat Tuhan. Sisa-sisa urapan itu berbicara soal Allah pernah berbicara dalam hidup kita. Tuhan pernah berbicara dalam hidup kita. Tapi sekarang Tuhan tidak sedang berbicara sama kita. Kita sedang tidak mendengar Tuhan. Inilah kenapa God's Original Design. Mungkin kita bisa cerita, aku dulu pelayanan, aku dulu mendengar suara Tuhan, aku hidup dalam kebangunan rohani. Dulu aku melihat orang-orang dilawat Tuhan. What about now? Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan hari ini? Kabar baiknya adalah Tuhan belum selesai dengan Anda. Kabar baiknya Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih punya agenda yang besar dalam kehidupan kita. Dan tahukah kita, apa yang kita alami, kehilangan suara Tuhan dan tuntunannya bukanlah perkara natural. Aku ulangi sekali lagi. Kehilangan suara Tuhan bagi hidup kita dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita bukan sesuatu yang natural. Maksudnya apa, Pastor Tim? Oops, sorry ada telepon masuk. Aku do not disturb. Apa maksudnya kehilangan suara Tuhan dan tuntunan Tuhan itu bukan sesuatu yang natural? It is supernatural. Karena firman Tuhan katakan, we are not battling against flesh and blood. Kita tidak
berperang lawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat di udara. Tahukah kita kenapa aku excited dengan God's original design? Aku excited dari berapa malam sebelumnya, Tuhan, aku rindu setiap orang berjalan dalam God-given authority, God-given identity. Bahwa mereka mulia dan berharga, bahwa mereka tidak diciptakan untuk sesuatu yang biasa-biasa, bahwa mereka diciptakan untuk berjalan bersamamu, mereka diciptakan untuk menjadi garam dan terang dunia. Sadarkah kita bahwa kehilangan suara Tuhan dan tuntunannya itu bukan sesuatu yang natural? Aku pernah lihat satu postingan di Instagram yang berkata seperti ini. Kalau Anda benar-benar tidak berharga, kalau Anda benar-benar gak punya masa depan, kalau Anda benar-benar tidak punya potensi, why the enemy, kenapa musuh itu selalu menyerang hidupmu? Kalau Anda gak punya potensi, kalau Anda gak punya andil dalam kerajaan Allah, kenapa seluruh neraka itu seperti menyerang hidup kita? Kenapa kesulitan itu terjadi? Kenapa baca Alkitab susah? Kenapa datang ke gereja banyak halangannya? Kenapa hidup kudus banyak halangannya? Kenapa pacaran kudus banyak halangannya? Karena seringkali kita gak mengerti identitas kita. Karena si iblis dan kroninya itu bukan baru hidup 10-20 tahun, dia udah hidup ribuan tahun. Sejak bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Mereka sudah hidup, mereka kenal firman Allah. Kalau kita bertemu dengan si jahat, kita gak baca Alkitab, matenglah kita. Semua fakta dibolak-balik sama si iblis dalam hidup kita. Itulah kenapa banyak orang Kristen. 2 Timotius pasal yang ketiga. Pada hari-hari yang terakhir, banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan. 2 Timotius 3 itu ngomong seperti ini. Banyak orang yang beribadah, mereka beribadah tapi memungkiri kekuatannya sendiri. Artinya mereka itu suam-suam kuku dalam gereja. Artinya mereka gak ada perubahan, yang gak ada lukewarm church. Bahkan ada di dalam kitab Wahyu. Katakan bahwa gereja yang suam-suam kuku. Maukah kita buka telinga rohani kita buka hati kita, dan cek dan recheck hati kita hari ini. Apakah kita sedang mendengar suara Tuhan, atau kita cuma mendengar echoes of God's voice from the preacher? Kita cuma dengar ekonya sih, tapi bukan suara Tuhan. Atau kita cuma dengar eko dari suara Tuhan masa lalu dalam hidup kita. Aku pernah sih berjumpa sama Tuhan. Aku pernah lari ke altar Tuhan, aku nangis di depan, aku menyerahkan hidupku. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak deh. I'm too old for this. Untuk yang adults. I'm too old. Mungkin bukan yang adults doang. Yang kita-kita yang pernah KKR atau sekarang sudah kuliah, sudah kerja. Dulu aku waktu SD udah pernah bertobat. Sekarang untuk apa bertobat lagi? Kita kehilangan rasa terhadap Tuhan. Kita kehilangan kehausan terhadap Tuhan. Kalau iblis tidak bisa mencegah engkau datang ke gereja dan melayani Tuhan, ia akan membuat engkau sibuk melayani sampai tidak lagi mendengar suaranya. Kalau iblis gak bisa buat engkau gak datang ke Jesus Conference, kalau iblis gak bisa tahan engkau datang ke Jesus Conference, waduh akhirnya dia datang juga Jesus Conference, tapi dia akan membuat Anda whatever the preacher said. Nantilah, aku gak mau dengar suara Tuhan sekarang, nanti. Kalau iblis gak bisa buat kita gak datang ke gereja dan pelayanan, iblis akan membuat kita masuk ke zona nyaman di mana kita gak lagi mendengar suara Tuhan. Kelihatannya baik, but there is no good outside God. Tidak ada kebaikan di luar dari Tuhan kita. Tidak ada kebaikan di luar the word of God, di luar firman Tuhan. Dan sadarkah Bapak Ibu, dari zaman Adam sampai zaman Abraham, sampai zaman Musa, Allah terus berbicara kepada umat manusia. Tapi manusia terus menolak panggilan dan suaranya. Sampai satu titik di mana Musa harus naik ke atas gunung dan dapat 2 loh batu. Disitulah pertama kali Allah memberikan hukum bagi umat manusia. Karena suaranya dilanggar terus dan terus, manusia tidak mau mendengar suara Tuhan.
God's original design. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Kita adalah partner Allah. Kalau kita diciptakan bisa berkomunikasi dengan Allah, itulah fungsi kita. Kalau kita diciptakan bisa mendengar suara Tuhan dan keinginan pencipta kita, itulah tujuan kita hidup. Poin yang pertama, you are God's greatest desire. Boleh colek kanan kirinya bilang, you are God's greatest desire. You are God's greatest desire. Mungkin aku mau adain interview ke beberapa orang, boleh dinyalakan lampu yang tengah. Deg-degan nih, mulai deg-degan yang ngantuk. Boleh nyalakan lampu yang tengah. Aku mau interview siapa ya? Azriel. Boleh kasih tepuk tangan buat Azriel. Boleh tanya hobinya apa? Makan. Jujur. Bagus banget. Joy. Hobinya apa? Tidur. Tidur siang. Selain itu, misalkan Tidur malam. setelah itu lagi. Dengerin lagu. Dengerin lagu atau musik. Tante Fani hobinya? Masak lah. Tante Fani ini masakannya enak. Masak. Bapak Ibu, kita semua punya hobi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita semua punya hobi. Tapi satu hal yang mengubahkan hidupku malam itu adalah waktu aku merasa hidupku gak berharga. Hidupku rasanya gak ada harapan. Gak berharga. Aku cuma jadi orang Kristen yang it's all about me, myself and I. Aku suka main sepak bola. Aku suka sekali sepak bola. Aku suka tenis. Sekarang I love badminton. Karena dari kecil aku diajarin Pastor Teddy badminton. Aku suka sports. Tapi waktu aku merasa hidupku gak berharga, aku menemukan kesia-siaan dari hobiku. Dan aku cuma wondering, Tuhan itu kan pribadi ya. Dan aku tanya sama Tuhan, God, what is your hobby? Tuhan, hobimu apa sih? Anda bisa pandang juru selamatmu di kayu salib tergantung. Dan dia cuma bilang, it's you. Nothing less, nothing more. Tidak lebih dan tidak kurang, it's you. Kamu yang Allah inginkan. Kamu yang Allah inginkan. Tante Fani yang Allah inginkan. Joy, Azriel. Mungkin kita lupa, kita banyak main sandiwara di dalam gereja. Kita lupa. We are God's greatest desire. Firman Tuhannya dari mana? Firman Tuhan dari mana? While we were still sinners, Christ died for us. Bahkan waktu kita masih hidup dalam dosa kita, Kristus telah mati bagi hidup kita. Gak tunggu kita pelayanan dulu Tuhan mati. Sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan telah berikan segalanya. Tuhan tinggalkan semuanya. You are God's greatest desire. Apa buktinya? Apa buktinya kita God's greatest desire? Buktinya adalah Tuhan tinggalkan all the glory, all the honor. Semua yang Allah miliki, Allah kita gak perlu dipuji dan disembah. Kemuliaannya tak dapat dicuri. Allah kita gak perlu puji-pujian kita. Dia udah 100/100, dia udah mulia, dia udah sempurna. Tapi ditinggalkan semuanya itu untuk apa? Untuk aku dan kamu. He died so I could live. He died so you could live. Dia mati, dia tertikam. Yesaya katakan, karena pelanggaran kita lah dia tertikam, karena dosa kita lah dia dihukum. Orang kira dia kena kutuk, kata Yesaya. Bahkan jauh sebelum Yesus hadir, Nabi Yesaya menubuatkan, dia manusia kira dia kena kutuk. Dia terkutuk karena pemberontakan kita. Dia tersiksa karena kesalahan kita. Masihkah kita hari ini mau bilang, Tuhan kalau sempet ya aku berdoa. Tuhan kalau sempet ya. Ada yang pernah putus cinta di sini? Kita pasti pernah putus cinta ya. Apalagi cintanya kalau bertepuk sebelah tangan.
Ada penyanyinya nih, badut baru di sini. Oh ternyata ada dia dalam hatimu. Bayangin gak sih nyanyi lagu itu tapi Tuhan yang nyanyi sama kita. Oh ternyata ada dia dalam hatimu. Boleh dinyanyiin kali Joy sedikit. Ayo Joy, sini Joy. Sini sebentar. Kasih tepuk tangan. Orang yang dipakai Tuhan di marketplace, di dunia musik. Kita berdoa supaya debat layar semakin dipakai sama Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Gimana lagunya? Oh ternyata. Ayo korte gimana? Oh ternyata ada dia dalam hatimu, beri peluknya di harimu. Aku hanya badut hiburanmu yang baru, terlalu mudah membuka hati untukmu yang tak pasti. Kata-katanya kelihatannya sedih ya. Tapi sadarkah kalau suatu hari nanti Yesus datang menjemput gerejanya dan dia temukan gerejanya sedang bercinta dengan dunia. Gerejanya nggak sayang sama dia. Ini bukan emosional. Dengar lagu kayak gitu kita bisa emosional. Tapi satu hari nanti kita jadi 5 bukan gadis bijak tapi 5 gadis bodoh yang tidak menjaga pelita yang tetap menyala di hadapan Tuhan. Ini tugas kami. Kerenkah jadi pembicara? Ini tugas kami. Kita berpacu dengan waktu. Bisa lihat cinta bertepuk sebelah tangan, Anda bisa ketemu jodoh lain. Bagaimana dengan Yesus yang mati tergantung, tapi pengorbanannya sia-sia. Ada saudaramu yang belum pernah mendengar Injil. Ada saudaramu, ada keluargamu yang belum pernah dengar Injil. Sadarkah kita, we are God's greatest desire. Kita ini adalah kerinduan hati Tuhan. Dalam loh hati Tuhan, itu tertulis nama kita. Ada tulisannya Michael Stefanus. Mungkin kamu gak sadar. Dan siapa yang ingat waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam tubuh kemuliaannya? Tanda kasihnya adalah satu hari nanti Anda akan masuk ke surga. Tidak ada satupun orang yang akan cacat di surga. Kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Kita gak cacat. Tapi yang cacat hanya satu. Kekasih jiwamu namanya Yesus Kristus. Karena waktu dalam tubuh kemuliaannya, tangannya berlubang paku, berlubang, kakinya berlubang. Itu tanda kasihnya. Perlukah Tuhan buktikan lagi? I don't think so. Waktu kita bisa nanti sampai surga, bro, you're now in heaven. Tapi kamu lihat siapa yang tertikam karena pelanggaran kita? Siapa yang nggak sempurna karena kita? Jawabannya Yesus. Ketahuilah bahwa you are God's greatest desire. Inilah kenapa kita mengadakan Jesus Conference. Inilah kenapa kita mengadakan every week. Next Gen Service, Sunday Service. Kalau bukan karena urgency, orang-orang harus datang kepada Tuhan. Kalau bukan karena aku utang budi dan kehidupanku sama Tuhan. Akankah ada orang yang mau di sini? Kalau bukan karena Tuhan berikan segalanya, bisakah kita sebut dia ya Aba ya Bapa? Karena pelanggaran kita, dia dihukum karena kesalahan kita. Dia tertikam, you are God's greatest desire. Biarlah Tuhan menemukan hari ini gerejanya. Punya keinginan yang sama untuk menyembahnya. Punya keinginan yang sama untuk berjalan dengan dia. Dan ketika dia mati di Kalvari, tirai bait suci itu terbelah dua. Menandakan
pulihnya hubungan Bapa dengan anak-anaknya. Pulihnya hubungan Sang Pencipta dengan kita. Makanya roti dan anggur itu bukan tentang roti dan anggurnya. Itu lambang. Kita mengingat bahwa kita hidup karena kasih karunia. Kita hidup gak bisa petantang-petenteng. Kita hidup, kita itu hutang budi sama Tuhan. Kita hidup itu karena kasih-Nya. Kita hidup karena pengorbanannya. Dan Yesus katakan tetelestai. It is finished. It is finished. Sudah selesai. Artinya tirai itu terbuka. Sekarang kita dilayakkan memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Kita bisa melihat Dia muka dengan muka. Kita bisa memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Sebenarnya sejak lama Allah itu udah ngode sama manusia. Dari Yesaya 43. Yang menciptakan engkau, hai Yakub. For I have called you by name. Aku manggil engkau dengan namamu. Itu artinya Tuhan itu yang membentuk segala sisi kehidupan kita. Hanya manusia yang diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Dengan hembusan nafas Allah sendiri. Yang lainnya jadilah terang, jadilah cakrawala. Semuanya hanya ciptaan. Termasuk yang Anda kejar karirmu. Termasuk yang Anda kejar keindahan alam. Apapun itu. Itu semua hanya diciptakan melalui suara. Dan perintah. Anda diciptakan oleh tangan Sang Maestro. Anda diciptakan dengan hembusan nafas Allah. Itu roh Allah itu sendiri. Mazmur 139 juga Allah itu berbicara sama manusia. Sama Daud yang sedang sendiri di padang gurun. Yang katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Aku berlari mendaki ke langit namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tahukah Anda bahwa hari ini the weight of this conference, it's not about the preacher, it's not about the song, it's not about the service. The weight of this conference is all about King Jesus. Tekanan utamanya itu adalah konferensi Yesus Jesus Conference. And now we are not encountering an event, we are encountering the real Jesus. Dan aku berdoa, kalau kamu belum menerima Yesus hari ini in your heart, kalau kamu if you wanna get right with God, kalau kamu mau pulihkan hubunganmu sama Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh ingin dipakai sama Tuhan, buka hatimu. Karena kita baru di poin yang pertama, you are God's greatest desire. Anda adalah kepunyaan Allah yang paling berharga. Dia gak akan tukarkan Anda dengan apapun. Aku pernah baca, satu teolog itu tulis seperti ini. Kalau sampai dunia ini cuma isinya satu orang, Allah akan tetap datang dengan cara yang sama. Dan kitalah orang yang sama. Kita yang menikam dia, kita yang membunuh dia. Kasihnya yang gak pernah berubah. Allah gak pernah berubah, karakternya gak pernah berubah. Jadi Allah itu gak mati untuk banyak orang. Allah itu mati untuk setiap kita. Allah itu adalah seorang pribadi. Dan dia, tahukah? Di atas kayu salib yang dia pikirkan adalah Anda dan saya. Bukan kapan ya cepat selesai. Kapan aku bisa selesaikan Kalvari ini. Kapan aku bisa lalui cawan ini. Tapi kehendakmu yang terjadi ya Bapak. Tapi waktu di kayu salib. Hampir 3 jam digantung di atas kayu salib. Yang dia pikirkan adalah Anda dan saya. Yang dia inginkan adalah Anda dan saya. Kalau hari ini Anda gak sungguh-sungguh sama Tuhan, ini message yang pas untuk Anda. Bahwa Anda di sini bukan untuk main-main. Bahwa Tuhan gak bermain-main dengan kita. Tuhan itu gak main petak umpet sama kita. Tuhan itu serius dengan hidup kita.
Dan setelah kita tahu bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Ketika kita mendengar suara Tuhan. Siapa yang rindu mendengar suara Tuhan di tempat ini? Amin. Semuanya rindu. Ketika kita mendengar suara Tuhan dan berjalan dalam tuntunannya, kita kembali ke desain awal. Ketika kita membuka hati kita dan mengosongkan agenda kita, kita akan dipenuhi oleh urapan surgawi. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Boleh ditampilkan ayat ini biasanya dibaca waktu kita memperingati hari raya Pentakosta. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, boleh ditampilkan oleh media team. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ada yang mau volunteer untuk baca ayat 1 sampai 13? Mika, thank you. Mika akan baca ayat yang ganjil. Dan satu lagi, ada yang mau baca ayat yang genap? Ada yang mau volunteer? Adrian di belakang. Ayat yang genap. Ayat yang ganjil dan genap. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin, thank you Mika dan Adrian, God bless you. Pentakosta. Seringkali kita ini adalah batas di mana orang Injili dan orang karismatik itu gak bergaul. Tentang apa? Bahasa roh. Tapi kita akan kupas tuntas di sini apa maksud firman Tuhan. Karena aku percaya firman Tuhan kita itu relevan bahkan sampai sekarang, bahwa firman Tuhan itu gak ada tandingannya. Bahwa firman kita itu firman Tuhan. Itu adalah kebenaran dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang menjadi pertentangan adalah seringkali gak dibahas. Bahasa-bahasa lain itu apa?
Bahasa-bahasa lain ini tidak sama dengan bahasa roh. Karunia Roh Kudus 1 Korintus 1 Korintus. Di sini ditulis adalah glossolalia. Glossa itu artinya lidah. Laleo itu artinya berbicara, berkata. Ini bukan glossolalia. Glossolalia itu bahasa lidah. Tapi di sini adalah senolalia. Senolalia itu berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya waktu dia dipenuhi, dia berbicara dalam bahasa lain. Bahasa lain ini bukan speaking in tongues. Tapi bahasa lain ini ketika dia berbicara soal ketika mereka keluar, tiba-tiba ada orang Parsia, ada orang Media, ada orang Elam itu mendengar kok Injil diberitakan dalam bahasaku. Orang ini bukannya orang Galilea. Bukan ini orang-orang biasa. Bukan ini nelayan-nelayan yang biasa berlayar di Danau Galilea. Kok bisa? Glossolalia. Glossa itu berarti lidah. Laleo itu berbicara. Berkata, mengeluarkan suara mulut. Ini bahasa asli firman Tuhan. Senolalia itu artinya bahasa asing. Seno itu artinya orang asing. Laleo itu artinya berbicara. Berbicara dalam bahasa orang asing. Apa maksud? Tadi yang pertama kita God's greatest desire. Tapi poin yang kedua, aku rindu kita semua tangkap ini. Dari Kisah Para Rasul yang pasal kedua. Waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat ini itu menunjukkan, look, are not all these who speak Galileans people from Galilee? Apa arti Galilea? Galilea itu terkenal were known to be uncultured and poor speakers. Galilea ini orang-orang yang tidak fasih lidah. Orang yang ngomongnya gak jelas. Daerah uncultured yang tidak terdidik, tidak punya budaya. Orang-orang Galilea itu sebuah kata-kata yang seperti orang-orang ini, orang-orang terdidik ini tutup matanya dan bilang, ini bukan orang-orang Galilea yang gak terpelajar. Kenapa mereka bisa ngomong bahasa kita? Dan apa yang disampaikannya itu betul, makanya orang itu tertemplak. Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa artinya? Ketika Roh Kudus turun atas kita akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang dimaksudkan Dr. Lukas. Yang nulis ini adalah seorang dokter namanya Dr. Lukas. Adalah kita berbicara bahasa-bahasa asing itu gak maksudnya kita ngomong tiba-tiba bahasa Sunda. Bukan. Tapi maksudnya adalah kemanapun kita pergi, kita akan berbicara, kita akan jadi berkat di mana kita akan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dimanapun kita berada. Sadarkah kita? Anda ada yang dipanggil di sosial media, Anda ada yang dipanggil di bidang finance, Anda ada yang dipanggil, gak semua orang jadi pendeta. Tapi tugas kita adalah jadi pemberita Injil, pembawa harapan bagi dunia yang terhilang. That is gospel, that is the gospel, the good news, the news of hope. Kalau Anda hari ini dengar, bukan cuma kayak aduh sedih ya, Tuhan itu begitu sayang sama aku. Tapi kita stop sampai sini. Kisah Para Rasul 2 katakan orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka pasti gak tahan memberitakan Injil. Orang-orang yang menerima kasih Tuhan, mereka itu gak bisa kalau mereka gak ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupku. Aku mau keluargaku dimenangkan, aku mau teman-temanku dimenangkan, aku mau kampusku dimenangkan, aku mau sekolah-sekolahku dimenangkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Aku mau keluargaku sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Kalau hari ini Anda ditransformasi oleh kasih Tuhan,
Maukah Anda terima beban itu bagi sekitarmu? Bahwa masih ada orang-orang yang menangis, mungkin dia tersenyum di depan kita. Tapi deep down dalam hatinya, dia itu terpenjara oleh belenggu. Ingat, we are not battling against flesh and blood. Kita itu nggak melawan penghulu, kita nggak lawan darah dan daging, kita lawan penghulu di udara. Roh-roh jahat di udara. Artinya yang membelenggu orang tuamu, yang membelenggu sekitarmu, yang membelenggu mereka terhadap Injil adalah kuasa kegelapan. And that's why you need to pray for them. Kamu harus beriman untuk mereka. You need to share the gospel, the good news to your family. Sehingga Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi gak stop sampai situ. Bukan untuk kita sendiri. Dan kamu akan menjadi saksi. Dari mana? Yudea, lalu Samaria, sampai ujung bumi. Sama seperti ini. Kemanapun kita melangkah, ketika kita tahu, yang pertama kita God's greatest desire. Poin yang kedua ada clothed with power. Tahukah sebelum Yesus naik ke surga, dia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Artinya dunia ini perlu tahu, dunia ini perlu lihat bahwa hidupmu benar-benar ditransformasi sama Tuhan. Dunia ini perlu lihat dari kasihmu kamu dikenal, dari kehidupanmu kamu dikenal. Kita gak bisa sempurna, tapi kita gak berjalan dengan kuat dan gagah kita berjalan by the power of the Holy Spirit that lives in us. Dengan kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita. Dan lihat apa yang terjadi ketika mereka kumpul di loteng Yerusalem. Dan Roh Kudus mengurapi mereka. Mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Rindu ke Anda. Selain daripada Tuhan itu sayang sama Anda, Tuhan itu rindu Anda menjadi perpanjangan tangannya. Jadi agen-agen perubahan dimanapun Anda berada. Sebab mungkin beberapa orang gak akan baca Alkitab. Tapi mungkin Alkitab yang terbuka yang mereka pernah lihat adalah kasih dan kehidupan kita. Dan penerimaan kita. Adalah cara kita ajak mereka ke gereja walaupun mereka udah kesel. Kita ajak mereka datang ke CG sekalipun mereka, aduh nih orang ngapain sih ngajakin gue terus. Kita dilihat dari situ. Kembali ke desain awal Allah, yaitu gereja yang mendengar suaranya. Tapi bukan hanya mendengar suara Tuhan. Matius 28 katakan apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gak stop sampai situ, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Setelah yang pertama kita tahu kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan apa? You are God's greatest desire. Tapi yang kedua, you need to go and tell them. Anda harus pergi. Jadikan semua bangsa murid. Anda harus pergi karena mereka sedang mengantri kepada kebinasaan. Anda harus pergi. Itu artinya kata aktif bukan kata pasif. Kata aktif untuk kita bangkit dari kursi kita, bukan hanya panas-panasan kursi gereja, tapi evangelize. Evangelize, tell them that God loves them. Kasih tahu. Tahukah? Tuhan bisa menyelesaikan semuanya sendiri, tapi Dia memilih kita karena Dia mengasihi kita. Karena Dia rindu kita menjadi orang-orang yang dipakai dalam kegerakannya. Allah bisa lakukan semua itu sendiri. Tapi kenapa Allah libatkan kita? Kenapa kepercayaan semua ini datang dalam hidup kita? Kenapa semua tantangan dan rintangan datang dalam hidup kita? Karena Allah itu memproses karakter dan kehidupan kita. Karena Allah rindu untuk anak-anaknya
bisa mengalami kekuatannya dalam kelemahan setiap anak-anaknya. Justru dalam kelemahan kita lah kuasa Allah jadi sempurna. Justru dalam setiap hal yang kita gak bisa lalui, kita tahu kita gak sendiri, kita punya Allah yang selalu beserta dengan kita. Dan setelah kita diperlengkapi dari kuasa, dari tempat yang maha tinggi. Poin yang ketiga, masih dari Matius 28 boleh ditampilkan. Matius 28 ayat 18 sampai selesai. Aku bacakan untuk kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Next. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, jangan dihilangkan. Setelah kita pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. This is your part. Kalau Anda sudah dengar suara Tuhan, Anda tahu you are God's greatest desire. Poin yang kedua, Anda sudah terima Tuhan dalam hidupmu, Anda telah menerima kuasa dari tempat maha tinggi ketika Roh Kudus turun atas kita. Kita menerima kuasa. Dan poin yang ketiga, Anda harus diajar melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, yang Tuhan perintahkan. Itu artinya you need to be planted in the house of the Lord. Anda harus tertanam di gereja lokal. Bagi Anda yang punya gereja lokal, tertanamlah di mana Tuhan taruh Anda. Layanilah visi gerejamu, layanilah visi Tuhan atas gerejamu. Ini poin gak pernah dibahas. Banyak gereja, kita datang ke gereja, tapi kita gak pernah diajar melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Lihat, firman Tuhan itu selalu relevan dan tak pernah bertolak belakang. Ini Matius 28, Yesus naik. Kisah Para Rasul 2, setelah Roh Kudus dicurahkan, muncullah kelompok-kelompok sel gereja mula-mula. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah jemaat itu, memecahkan roti dan minum anggur. Dan kepunyaan pribadi itu adalah milik kepunyaan bersama, itu artinya mereka sama-sama bangun kerajaan Allah. Mereka dan Tuhan menambah jumlah mereka makin hari makin banyak. Itulah kita dipanggil untuk jadi garam dan terang dunia. Kita dipanggil untuk jadi terang dan garam bagi sekitar kita. Terang dan garam itu apa sih? Kalau sekitar kita gelap, kita harus berikan terang. Sometimes kita akan dimusuhin. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Pesan Tuhan Yesus. Ini adalah the Great Commission. The Great Commission. Sadarkah kita bahwa seringkali kita itu hidup punya banyak agenda, tapi kita lupa the Great Commission. Namanya the Great Commission. Artinya pesan Tuhan yang paling penting for the church. It is the most important thing. The Great Commission. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu kepadamu. Satu hal yang tak perlu diajarkan firman Tuhan, tapi hanya perlu nalar kita adalah, apakah seseorang yang gak pernah sekolah bisa menyekolahkan, bisa mengajar orang lain? Tidak bisa. Seseorang yang tak pernah dimuridkan di dalam gereja lokal, dimuridkan dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, digembalakan dan dibapai, maka mereka gak akan pernah bisa memuridkan dan membapai orang lain. Itulah kenapa perlunya yang Yesus katakan, if you want to follow me, you need to deny yourself, take up your cross and follow me. Anda harus deny yourself, itu berbicara soal aku inginnya sih begini. Idealnya aku pengennya seperti ini. But I need to deny myself because Jesus is my Lord. Karena Yesus adalah Tuhanku. Kalau Anda rindu sungguh-sungguh masuk dalam kepenuhan janji Allah,
You need to deny yourself. Sometimes ya, denying yourself means sometimes ada beberapa orang yang ekstrim sampai dibuang sama keluarganya. Kalau sampai kamu sebut nama Yesus, kamu keluar dari rumah. Aku pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Kalau hari ini kamu masih deny yourself-nya masih cuma kayak, aduh aku bisa gak ya stop nonton porno? Aku bisa gak ya stop cutting? Aku bisa gak ya stop minum minuman keras? It's easy, man. Itu mudah ketika Anda, yang pertama Anda tahu Anda itu dikasihi, Anda berharga. Yang kedua Anda tahu Anda diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. It's not about you, it's all about the Holy Spirit that lives inside of you. Anda gak bisa sih bener, tapi Roh Kudus mampu, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Kalau Anda tanya Tuhan bisa gak? Dalam firman Tuhan, Yesus bertemu dengan orang buta, Yesus bertemu dengan orang lumpuh. Tuhan, tapi gak ada yang mau angkat aku waktu kolam itu bergejolak. Waktu malaikat turun gak ada yang mau bantu aku. Pertanyaan Yesus itu bukan, waktu itu kamu ngapain? Pertanyaan Yesus itu, kamu mau disembuhkan gak? Tinggal jawab iya atau tidak. Gak usah berbelit-belit sama Tuhan. Banyak orang itu terlalu banyak, aduh tapi. Ya dasarnya kita gak mau aja dipulihkan sama Tuhan. Dasarnya aja kita gak mau bertobat. Tuhan gak pernah menuding kita. Allah kita gak pernah tuding kita kanan kiri. Tapi mau sampai kapan kita hidup suka-suka kita? Mau sampai kapan kita hidup mau gue? Maka kita gak akan jadi mempelai Kristus yang bijak hidup di akhir zaman. Maka kita gak bisa bilang diri kita wanita-wanita bijak yang menjaga pelitanya tetap menyala waktu Yesus datang menjemput gerejanya nanti. Kalau Anda hari ini pelayanan, kalau Anda hari ini datang ke gereja, gak tentu Anda diangkat nanti. Oh, itu bertentangan dengan teologi salvation dong. Ingat Yesus ngomong apa? Ada 2 orang di ladang. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ada 2 orang di satu ranjang, yang satu diangkat, satu tidak. 2 orang di ladang itu berbicara orang yang di ladangnya Tuhan. Tidak tentu. Dia sudah sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Ada 2 orang di ladang, satu ditinggal, satu diangkat. Jangan tunggu nanti waktunya, aduh mateng gue gak diangkat. Terlambat sudah. Terlambat. Harusnya gereja Tuhan kita mengarahkan pandangan kita. Bukan berarti semua orang sekarang tinggalkan kerjanya, semua jadi full timer di gereja. Aku pokoknya mau hidup buat Tuhan. Aku mau kerja di gereja, aku mau. Bukan itu firman Tuhan. Firman Tuhan pergi, jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudahkah kita masuk poin yang ketiga tadi? Sudahkah kita diajar untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan? Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu gak gampang. Tapi at least Anda gak berjalan sendiri. Anda punya teman-teman rohani. Anda punya keluarga rohani. Anda punya orang-orang yang Anda bisa ngobrol, share pengalaman. Itulah gunanya kelompok sel. Itulah gunanya Anda punya teman-teman yang bisa cerita. Kalau Anda belum ketemu CG yang tepat, speak to your leader. Kalau Anda belum punya CG, Anda datang ke sini, Anda gak punya gereja lokal, kami mau welcome Anda untuk tertanam di rumah ini. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita semua. Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita, karena semuanya sudah dibayar lunas di Kalvari. Dan Tuhan itu udah lakukan bagiannya, tinggal bagian kita. Apakah kita mau menerima kasih karunia-Nya? Kita mau menerima master plan-nya Tuhan? Atau kita mau jalan dalam keinginan kita pribadi? Dan ketika kita lihat, setelah kita terima, kita lakukan semua itu, it's time to rise and shine. Ini waktunya kita bangkit dan jadi terang. Ketika Anda sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, maka something happen. Pasti sesuatu terjadi atas pekerjaanmu, sesuatu pasti terjadi atas keluargamu. Sebab kalau ada satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya pun
akan diselamatkan. Klaim janji itu bagi keluargamu. Klaim janji itu bagi sekitarmu. Klaim janji itu. Dan satu yang paling terakhir adalah 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19 katakan, janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Satu kata yang muncul dalam hatiku waktu aku mempersiapkan ini adalah janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh, itu berarti seringkali kita itu memadamkan Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita. Suara Tuhan itu ada dalam hati kita, tapi kita terus tunda. Nantilah Tuhan, aku bertobatnya nanti. Tuhan nantilah, aku injilin dia tuh nanti. Ketika kita terus menerus menolak, itu namanya kita memadamkan. Roh Kudus itu lambangnya seperti api. Dia gak bisa dikalahkan sih. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang sopan. Ketika api itu menyala, kita siram terus. Ketika api itu menyala, peringatan itu ada dalam alarm hati kita. Kita siram lagi. Ketika Roh Kudus bilang itu dosa, jangan siram lagi. Lama-lama roh kita padam. Lama-lama iman kita goyah. Gak sedikit yang murtad. Kejatuhan. Orang yang dipakai Tuhan itu bisa jatuh juga loh. Namanya adalah Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama Israel. Dan Tuhan memberikan kesempatan Raja Saul 20 tahun memerintah. Setelah 20 tahun Raja Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan mati di atas pedangnya sendiri. Raja Saul itu bunuh diri, mati di atas pedangnya sendiri. Artinya kemunduran rohani kita tidak terjadi hari ini dan besok. Kemunduran rohani kita terjadi karena kompromi demi kompromi. Demi kompromi. Dan firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ditulis, dosa melahirkan dosa dan melahirkan dosa. Dan ujungnya adalah maut. Dosa melahirkan dosa dan melahirkan dosa lagi dan ujungnya adalah maut. Sadarkah kita sedang berada di dunia yang fast pace. Kita digiring untuk pergi investasi ke sini, bangun karirmu, bangun rumah yang bagus, bangun punya mobil yang bagus, portofolio, kripto, kamu gimana? Tapi siapa yang ingat bahwa heaven is our home? Bahwa surga itu rumah kita. Kita gak belong di sini. Tujuan kita adalah memandang kepada kekekalan. Siapa yang hari ini gak mengejar dunia? Kita semua mengejar dunia. Tapi jangan sampai yang kita kejar adalah sesuatu yang sia-sia. Yang ngengat dan karat bisa menghancurkannya, memusnahkannya. Tapi di surga gak ada ngengat dan karat. Sadarkah kita, tahun lalu di Jesus Conference aku berbicara soal the Father's House. Tentang rumah Bapa. Dalam kitab Yohanes, Yesus waktu malam perjamuan itu dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ada yang ingat tahun lalu datang ke Jesus Conference? The Father's House, ada yang masih ingat? Yesus menyediakan tempat bagi kita. Tapi pertanyaannya, the big question is, akankah dia menemukan gereja yang murni, gereja yang tetap pelitanya menyala, gereja yang hidup suci, gereja yang tetap dalam kebenaran waktu kedatangannya kedua kali. Yesus bangun rumah di sana, dia menyediakan tempat bagi kita, tapi waktu dia kembali, kekasih jiwanya telah pergi, kata kitab Kidung Agung. Itu menggambarkan cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Arti itu peringatan atas kita. Satu hari Tuhan kembali menjemput gerejanya dan didapati orang-orang yang melayani dia. Ternyata bukanlah kekasihnya, itu hanya bayangannya. Kita itu bukan kekasihnya Tuhan. Ketika kita masih hidup dalam dosa, ketika kita memutuskan masih hidup dalam keinginan daging kita. Makanya tanpa sangkal diri pikul salib dan ikut Tuhan, kita gak mungkin bisa jadi murid Tuhan.
Perintah Tuhan itu cuma satu. Sangkal diri, pikul salib ikut aku. Khotbah ini gak laku. Semua mau dengernya aku diberkati. Kamu kasih perpuluhan, kamu diberkati. Kamu datang ke gereja, oh it was a good sermon Dan. Oh sermonnya bagus, relate sama aku. I wanna be blessed. I'm favored, I am blessed. Tapi siapa yang hari ini bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, deny yourself, take up your cross, and follow him. Siapa yang mau? Akankah Tuhan menemukan? Tadi Pastor Teddy udah bilang ya, sudah cerita soal Maria Magdalena yang meminyaki kaki Yesus. Meminyaki kaki Yesus. Aku akan selesai dengan kisah ini. Kisah Maria Magdalena. Seorang perempuan yang insignifikan di mata dunia. Tapi signifikan dan membekas di hati Allah. Namanya Maria Magdalena. Kita pernah dengar ceritanya ya. Kita pernah dengar cerita Yesus datang satu siang ke rumah Maria, kakak beradik Maria dan Marta. Dan waktu Yesus datang sebagai bukan tamu undangan, Yesus itu adalah kerabat dekatnya Maria dan Marta. Yesus duduk, Marta itu sibuk bekerja. Maria duduk di kaki Tuhan. Marta itu melambangkan orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi lupa untuk mendekat kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Lalu Marta protes sama Tuhan. Tuhan, Engkau gak peduli sama aku. Aku melayani, siapin semuanya buat Engkau. Tapi Maria Engkau biarkan duduk di situ. Jawaban Tuhan apa? Marta, Marta, engkau khawatir tentang banyak hal. Tetapi Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan dapat diambil daripadanya. Itu berbicara soal apa? Mendengar suara Tuhan. Tepat pada poros kehendak Tuhan, Maria itu duduk. Makanya pada kejadian selanjutnya, Pastor Teddy tadi sudah bahas. Waktu Lazarus diizinkan Tuhan harus mati, Marta itu merengek hampir satu pasal. Tuhan, kamu kenapa gak datang? Tuhan, kalau kamu datang kemarin pasti dia gak mati. Tuhan, kalau kamu datang kemarin kamu bisa sembuhin dia. Tapi Maria, sebelum ayat yang pendek itu ada di dalam Alkitab, Jesus wept. Ada seorang namanya Maria Magdalena yang Tuhan ingat orang ini yang duduk di kakiku. Yang mengenal suaraku dan isi hatiku, dia cuma nangis. Tuhan, Engkau gak peduli ya? Dan satu kalimat setelahnya, Jesus wept. Dan Yesus menangis, lalu segeralah Yesus gulingkan batunya, Lazarus keluar. Seringkali bukan, kata Yesus bukan karena doamu panjang-panjang. Kamu berdoa apa yang tidak dikehendaki Bapamu. Seringkali banyak dari kita gereja Tuhan, kita adalah Marta dan bukan Maria. Firman ini pedang bermata dua terhadap diriku. Aku jangan-jangan jadi Marta hari ini Tuhan. Tapi aku gak jadi Maria. Dan ingat, sebelum rame di zaman ini, apalagi di Amerika Serikat atau di Eropa, di negara-negara barat, bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Tapi Tuhan itu gak pernah pilih gender. Ingat siapa yang pertama kali berjumpa Yesus di minggu pagi? Maria Magdalena. Orang ini selalu tepat. Orang bilang kebetulan. Tapi orang ini orang yang mengerti agenda dan waktu Tuhan. Maria Magdalena waktu pertama kali dia kira itu tukang kebun. Tahu yang dia jumpai adalah juru selamatku. Kita kilas balik waktu dia pecahkan buli-buli sebelum Yesus disalibkan. Semua orang matanya tertuju sama Maria. Kamu melakukan pemborosan untuk apa semuanya ini? Bukan hanya Yudas, semua murid-murid itu ngejudge. Kalau orang zaman sekarang bilangnya dijudge sama teman-temannya. Woi, lu ngapain ini bisa dikasih semuanya untuk orang miskin? Maria cuma menangis. Yesus bilang stop. Maria melakukan yang terbaik. Dia mempersiapkan kematianku. Ingat, Yesus gak sempat diminyaki karena itu adalah hari Sabat. Yesus gak sempat diminyaki. Tubuh Yesus gak sempat diminyaki. Tapi yang sudah meminyaki mempersiapkan kematiannya
adalah seorang Maria Magdalena. Itulah orang-orang yang berjalan dekat dengan hati Tuhan. Dia akan dekat dengan the glory of God, kemuliaan Tuhan. Pertama kali kemuliaan Allah nampak Maria Magdalena yang pertama kali melihat Yesus bangkit. Dan dia yang kasih tahu ke semua, di mana Petrus? Di mana Yohanes? Ketiga murid yang paling dikasihi Yesus, yang bahkan tidur di dada Yesus waktu sebelum dia mati. Tapi ada orang-orang yang insignifikan. Mungkin itu Anda orangnya. Anda merasa Anda mau mendekat sama Tuhan tapi susah. Anda merasa Anda gak berharga. Tenang, ada orang yang gak diingat sama sekitarnya namanya Maria Magdalena. Tapi kekristenan itu soal hati dan pengabdian kita sama Tuhan. Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Bukan dari utara, selatan, barat, dan timur. Promosi itu datang dari Tuhan menjadikan langit dan bumi. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini siapa yang rindu? Bilang, God, I wanna come back to your original design. Boleh lambaikan tanganmu. God, I wanna come back to your original design. I wanna listen. I wanna hear your voice. Aku mau mendengar suaramu.